Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah bakal mempercepat transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Masih bersama kami dalam Market Review, pemirsa, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik nasional guna mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satunya dengan menyiapkan peta jalan atau roadmap sebagai landasan percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah bakal mempercepat transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan menyiapkan regulasi dan peta jalan atau roadmap sebagai landasan percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional khususnya kendaraan motor listrik. Sehingga diharapkan produsen otomotif untuk segera meningkatkan kapasitas produksi khususnya motor listrik. Agus memastikan pemerintah mengarahkan agar penjualan kendaraan di dalam negeri secara bertahap didominasi oleh kendaraan listrik. Meski demikian, produksi kendaraan berbasis mesin berbahan bakar BBM tetap diperbolehkan, namun akan difokuskan untuk pasar ekspor, baik ke kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Pemerintah sedang menyiapkan regulasi di mana nanti produsen-produsen motor listrik yang sudah ada di Indonesia itu segera menyiapkan secukupnya produksi motor listrik karena kita menginginkan bahwa semua penjualan motor listrik yang berasal dari pabrik-pabrik kita untuk pasar domestik itu melalui motor listrik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah menekankan bahwa negara sebesar Indonesia harus mampu membangun kemandirian di sektor-sektor strategis khususnya energi dan pangan. Dalam konteks tersebut, kehadiran industri kendaraan listrik dinilai sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi sekaligus penguatan struktur industri nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya menanti peta jalan ideal pengembangan kendaraan listrik sudah tersambung melalui Zoom dengan Ibu Riniwati Sinaga, Public Relation and Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI, dan juga Bapak Yanes M. Pasaribu, pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir dalam Market TV hari ini. Sehat-sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Saya mulai ke Bu Rini terlebih dahulu begitu ya, dari AISMOLI. Bagaimana kemudian AISMOLI memandang dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik khususnya di segmen motor listrik sampai saat ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari regulasi yang udah ada ya, dimulai dari yang Perpres nomor 55 tahun 2019, kemudian jungto ke Perpres 79 nomor 23, dan banyak kebijakan-kebijakan turunannya baik dari sisi Permen-Perin maupun dari skema insentif. Jadi dari sisi kebijakan itu sudah sangat baik, Pak. Jadi, nah dari sisi kami memandang saat ini kita memang udah bukan berada di policy creation lagi, tapi lebih kepada nanti kita adjust beberapa hal. Namun yang paling penting sebenarnya bagaimana kita bisa mengeksekusi policy-policy yang ada, kemudian men-scaling up industrinya, Pak, berdasarkan demand. Nah ini yang menjadi fokus kami saat ini. Yang menjadi fokus utama saat ini begitu ya, menurut catatan AISMOLI. Lantas kalau bicara soal penyempurnaan peta jalan pengembangan kendaraan listrik, saya ke Pak Yanes. Sebetulnya urgensinya seperti apa sih Pak Yanes untuk penyempurnaan roadmap pengembangan kendaraan listrik termasuk di segmen motor listrik? Jadi kalau kita lihat sebetulnya penyempurnaan roadmap ya, EV ini sangat mendesak sekarang Mas. Jadi kalau kita lihat kurva pertumbuhan sales mobil listrik itu jauh lebih cepat ya dibandingkan sepeda motor listrik. Artinya ada masalah di sini, Mas. Jadi kalau kita lihat untuk sepeda motor listrik ini sejauh yang kami amati ini ada problematika inkonsistensi regulasi nih, ya kaitan perubahan TKDN, perubahan insentif, dan peraturan-peraturan teknik yang sifatnya sangat mendadak yang sulit
diantisipasi secara cepat oleh semua pelaku usaha gitu, Mas. Terus kemudian kalau kita lihat lagi, transfer teknologi dari APM ini juga sebetulnya masih teknologi permukaan aja, belum masuk ke core teknologinya dan masih terbatas pada perakitan. Jadi belum sampai ke inti dari R&D industri manufaktur itu sendiri, Mas. Secara garis besar itu. Oke, itu yang kemudian memang urgensi atau kenapa kemudian harus dilakukan penyempurnaan peta jalan pengembangan kendaraan listrik saat ini. Kalau dari Bu Rini sendiri, mungkin dari pelaku usaha, dari apa yang sudah ditemui di lapangan, sebetulnya penyempurnaan ini adakah poin-poin tertentu yang memang harus memang disempurnakan di pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini, baik di hulu maupun di hilir, Bu Rini? Ya, kalau kita lihat Pak, sebenarnya dari sisi tadi kebijakan sudah ada ya Pak ya. Namun memang kita membagi sebenarnya ada 3 Pak hal yang memang harus kita coba dorong. Satu dari sisi demand creation ya gitu ya, ada demand-nya atau tidak. Kemudian kita lihat tadi dari supply readiness-nya Pak gitu ya. Ini industri siap nggak gitu. Dan ketiga ini yang kita pandang infrastruktur ekosistemnya. Nah, kami melihat kaitannya tadi yang sama policy ya Pak. Demand creation ini kan bisa tinggi ketika masyarakat bisa menerima si teknologi baru ini Pak. Salah satu yang menjadi barrier adalah di harga. Makanya pada tahun 2023 ke 2024 memang ada pertumbuhan cukup signifikan di sepeda motor listrik. Apa yang mengintervensi itu adalah adanya kebijakan insentif bantuan pembelian. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong masyarakat mencoba teknologi baru gitu. Namun memang tidak ada konsistensi dari sisi aturan yang mendukung. Jadi meskipun roadmap dibikin, namun faktor-faktor drivernya yang tidak sepenuhnya juga mengikuti roadmap tadi Pak. Jadi kalau kita bicara roadmap sampai 2030, harusnya insentif yang berupa pembelian ataupun menjadikan masyarakat lebih mau mencoba gitu ya Pak teknologi baru yang affordable itu bisa lebih lama Pak. Jadi pada saat mereka udah mencoba market terbentuk maka harapannya dorongannya akan lebih kepada didorong oleh marketnya sendiri gitu. Jadi organic growth. Nah ini yang kami tuntut sebenarnya dari sisi konsistensi dan kejelasan polusi dari sisi pemerintah karena industri sendiri siapa? Jadi kita itu secara produksi dari anggota kami aja Pak udah over 2 juta gitu ya setahun gitu. Nah cuman demand-nya ini yang mandek sejak insentif di tahun 2024 diberhentikan Pak. Jadi ini yang kita melihat kita perlu relook lagi nanti dari sisi roadmap, kemudian driver pendukungnya seperti apa. Mari kita coba adjust, review, sama kita improve. Oke, kalau insentif kan begitu kita bicarakan upaya dari pemerintah. Tapi kalau dari pelaku usahanya saya sambung kembali Bu Rini ya Pak Yanes izin. Apa yang kemudian sudah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendorong demand-nya bisa lebih tinggi ke depannya dan juga meningkatkan awareness ke masyarakat Indonesia terkait penggunaan motor listrik lah katakan. Ya, kalau dari sisi kami, akhirnya kami coba berinovasi dari sisi bisnis model, Pak. Makanya muncul bisnis model seperti baterai as a service, karena salah satu komponen biaya yang cukup tinggi dan dominan di sepeda motor listrik ini adalah baterai. Kemudian kita mulai mengenalkan pay per use, Pak, ataupun daily rental untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan sepeda motor listrik terutama di segmen fleet maupun ride hailing. Jadi tahun 2025 ini menjadi learning point kami pada saat tidak ada insentif di sisi pembelian. Ya, jadi industri mencoba berinovasi di skema bisnisnya dan targeted. Kita nargetkan ke logistik, ride hailing dan merubah skema pembeliannya. Di samping itu kita mengenalkan juga rent to own
gitu ya, sehingga masyarakat tidak berat di awal berupa kapital untuk bisa memiliki sepeda motor listrik. Nah, ini salah satu yang kami lakukan, namun memang secara industri sendiri kami mencoba untuk lebih kompak dan juga lebih strong, Pak. Jadi banyak usulan dari sisi misal standarisasi untuk keselamatan gitu, karena penting bagi kami untuk bisa membangun satu rasa trust ke Ya, masyarakat melihat sepeda motor listrik. Nah, ini yang lagi kami kami dorong ke pemerintah, dan banyak komunikasi yang kami lakukan juga ke pemerintah untuk bisa mendukung hal-hal tersebut, Pak. Cuman memang masih dalam proses. Harapannya kita bisa duduk bareng, Pak, untuk ya. bisa membuat roadmap yang lebih cepat lagi, Pak. Saya rasa itu. Oke. Baik, itu inovasi yang memang terus dilakukan. Saya ke Pak Yanes, bagaimana kemudian tadi mungkin masih menyambung sedikit poin-poin yang harus disempurnakan dalam peta jalan pengembangan kendaraan listrik, dan juga bagaimana kemudian sinergi yang harus dibentuk antara para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan juga dunia usaha, Pak Yanes, untuk kemudian bisa terus meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tapi tahan terlebih dahulu Pak Yanes jawabannya, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Market Review segera kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami siapkan. Yang pertama adalah populasi sepeda motor listrik di Indonesia dalam unit, pemirsa, di 2021 13.903 unit, kemudian meningkat di tahun 2022 31.101 unit, di 2023 93.510 unit, di 2024 170.588 unit, dan 2025 225.647 unit. Data bersumber dari Kemenperin dan juga Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, populasi mobil listrik di Indonesia berdasarkan unit, pemirsa, di tahun 2021 1.708, kemudian di 2022 10.270, di 2023 25.518, pada 2024 lalu di 35.786, di 2025 106.137. Terlihat peningkatan dari populasi baik dari sepeda motor listrik maupun mobil listrik dalam 5 tahun terakhir. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini, dan tadi pertanyaan saya menggantung begitu ya ke Pak Yanes. Kalau kita lihat dari pengembangan peta jalan kendaraan listrik begitu yang memang lebih ideal, sebetulnya poin-poin apa saja atau patokannya apa saja yang memang harus ada, dan bagaimana para pemangku kepentingan ini bisa bersinergi lebih erat baik pemerintah maupun pelaku usaha untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Pak Yanes? Baik, kelihatannya ini yang menarik ya. Orkestrasi untuk regulasi ini harusnya satu dirigen, Mas. Jadi harus ada konsistensi regulasi ini. Dirigennya cukup satu. Sebenarnya kalau di sini kuncinya di Kemenko Perekonomian yang sangat disarankan sebagai focal point, sehingga tidak ada tumpang tindih lagi antar kementerian yang berkaitan dengan ekosistem sepeda motor listrik ini. Karena kalau kita lihat berbeda dengan mobil listrik. Mobil listrik ini banyaknya middle upper class yang membeli mobil-mobil listrik yang bisa dibilang harganya makin kesini makin setara dengan LCGC yang motor bakar. Nah, di sepeda motor listrik ini yang jadi sebenarnya harusnya jadi perhatian utama. Ini adalah kalau kita lihat pembeli terbesar sepeda motor ini dari kelompok middle low, dan di kelompok yang sangat sensitif terhadap harga. Dan kalau kita lihat dari jumlah populasi penjualan yang sampai sepeda motor ini secara keseluruhan, ini bisa 6 kali dari mobil. Kuncinya ini harus jadi perhatian utama, bahkan lebih dari mobil listrik gitu. Dan tentunya di sini kalau kita lihat mulai dari Kemenperin, Kementerian SDM, sampai Kementerian Perhubungan dan Ekonomi, ini di bawah komando lah gitu ya dari Kemenko Perekonomian, ini harus bisa memimpin dengan roadmap yang terintegrasi, dan roadmap ini sendiri juga harus dipastikan mendorong tumbuhnya industri-industri komponen lokal dan R&D lokal itu sendiri, sehingga jangan sampai nanti pertumbuhan industri sepeda motor listrik Indonesia ini hanya meningkatkan kandungan impor bagi komponen-komponen sepeda motor
listrik yang diharapkan ini bisa jadi motor penggerak ekonomi yang lebih luas di Indonesia, Mas. Dan kalau kita lihat juga, tentunya sinergi ini harus bisa dijaga dengan baik ya. Tadi seperti yang Ibu Rini sampaikan, ini perlu ada koordinasi rutin ya untuk antisipasi setiap perubahan dan dinamika yang terjadi di pelaku industri, kemudian di pelaku usahanya sendiri sampai pasarnya, sehingga bisa cepat dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang lebih dinamik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fluktuasi yang ada di ekosistem ini sendiri, Mas. Dan sanksi tegas ini harus penting nih untuk pelanggaran harmonisasi ini. Jadi jangan sampai tiba-tiba nanti mungkin Ibu Rini tahu lah ya, yang pesan 21.000 sekian unit sepeda motor dengan spek untuk off-road, untuk ya. Nah ini jangan terjadi lah, jadi perlu ada penegakan, perlu ada koordinasi gitu, jadi jangan masing-masing jalanin keperluannya sendiri-sendiri secara parsial. Itu sih intinya, Mas, perlu ada orkestrasi yang kuat. Perlu ada orkestrasi, jangan jalan sendiri-sendiri, karena memang sebetulnya tujuannya yang dicapai ya di sana begitu ya, untuk kemudian meningkatkan ataupun mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kalau saya kembali ke Bu Rini kembali, Pak Menperin begitu ya, Pak Agus Gumiwang meminta produsen spesifik begitu ya, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ais Moli sendiri sebetulnya kapasitas produksinya sudah seberapa siap untuk menjawab pesan dari pemerintah ini? Kami siap Pak, gitu ya. Saat ini aja secara kapasitas produksi yang udah disediakan oleh para member kami Pak, udah di atas 2 juta Pak, per tahun unit gitu ya. Kalau kebutuhan kita 6 juta dan ada kepastian tadi gitu ya Pak dari pemerintah untuk tetap mendorong sepeda motor listrik ini menjadi kendaraan roda 2 domestik, industri pasti akan mau berinvestasi Pak. Nah ini yang kami tuntut dari pemerintah pada saat bikin satu program yang sifatnya ini cukup apa ya Pak, bagi kami itu cukup positif Pak gitu ya. Pemerintah menggelontorkan program ini. Namun memang perlu kita turunkan lagi tantangan-tantangan di sisi implementasinya tadi gitu Pak. Jadi jangan sampai roadmap yang dulu pun kita buat gitu ya, pada saat kita implementasikan itu tidak menjadi sesuai apa yang kita inginkan gitu Pak. Misal kita pengen mandiri produksi baterai tahun 2000 berapa Pak? 2000 misalkan 2026 atau 2027 gitu ya Pak. Nah, proses dari hulu ke hilirnya itu yang harus kita kawal. Karena Indonesia sendiri dengan memiliki produksi nikel kan itu jadi satu keunggulan ya Pak Indonesia gitu, dan bagaimana kita bisa mengawal dari sisi kesiapan industrinya juga gitu ya Pak, dalam memanfaatkan produksi nikel tadi Pak gitu. Nah ini yang perlu dikawal. Akhirnya Indonesia bisa menjadi negara yang memproduksi sepeda motor listrik khususnya untuk pasar kawasan regional sekitar Indonesia seperti ASEAN. Nah ini yang perlu komitmen Pak, dan industri selalu siap Pak, di mana ada demand di sana kita akan kejar ke sana Pak, karena itulah kebijakan ataupun target dari industri pada saat mereka bangun atau bikin satu investasi Pak. Oke, industri siap begitu ya, tapi memang harus terus dikawal dari sisi bisnis dari hulu ke hilirnya. Kalau Pak Yanes melihat apa yang kemudian sudah dilakukan dari sisi bisnis tadi ya, hulu ke hilir, kemudian permintaan masyarakat yang memang masih terus didorong, sebetulnya apa sih Pak yang kalau kita lihat tadi Pak Yanes sudah menyinggung kalau mobil listrik marketnya memang middle up begitu ya, kalau motor listrik middle to low. Apa sebetulnya memang dicari masyarakat untuk bisa lebih lebih eager lagi untuk membeli atau menggunakan motor listrik. Dan sebetulnya kalau secara tren, mungkin tren ini untuk kedua pertanyaan terakhir begitu ya Bapak dan Ibu, trennya ke depannya seperti apa untuk otomotif dari sisi industri kendaraan listrik sendiri, baik motor listrik atau mobil listrik. Tapi Pak Yanes terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang tadi terlebih dahulu, apa sebetulnya dilihat oleh masyarakat di lapangan? Ini jadi yang dilihat oleh masyarakat sekarang ini adalah kepastian mereka pada saat mereka mengeluarkan uangnya ya.
terutama dari segmen middle low yang jadi pengguna terbesar sepeda motor. Ini bisa dipastikan bahwa mereka ini bisa mendapat jaminan gitu dari investasi mereka sebagai alat kerja dari sepeda motor listrik ini. Jadi untuk ini juga hal yang harus jadi perhatian di samping tadi ya, adanya insentif-insentif yang lebih jelas, terukur, berbasis waktu untuk industri-industri yang melakukan investasi dan R&D serta pengembangan industri-industri komponen di dalam negeri. Ini perlu jadi perhatian. Kemudian tadi seperti yang Ibu Rini sampaikan, ini memang sangat ditunggu sekali. Jadi saya nggak tahu kabur kemana IBC itu. Kan kunci sepeda motor ini bisa terjangkau, harganya itu ada di industri baterainya. Nah, baterai sel kita belum ada perkembangan gitu. Jadi kelihatannya peran Kemenko Ekonomi ini lebih luas lagi nantinya, harus memastikan bahwa orkestrasi ini jalan, jangan sampai satu dua kementerian atau lembaga ini berjalan cepat on the track, tapi komponen kuncinya sendiri nggak pernah terwujud juga gitu. Terus dari sisi users juga ini jadi perhatian. Ini pentingnya public-private partnership ya dengan PLN dan swasta ini untuk kaitannya untuk charging di rest area, mall, kantor pemerintahan. Karena terus terang daya jangkau sepeda motor listrik itu jauh ya di bawah daya jangkau mobil listrik karena jumlah kWh baterainya yang lebih kecil. Ini perlu jadi perhatian dan tentunya perlu ada regulasi ya. Dan yang kedua, ini pentingnya fast track perizinan dan tax holiday kalau saya lihat untuk waktu yang cukup panjang bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di charger. Ini penting sekali. Lalu mandatori pemasangan SPB KLU juga di gedung-gedung publik dan perumahan ini perlu jadi perhatian. Ini jadi bisa masuk ke Kementerian Urusan Perumahan juga gitu. Jadi nggak bisa hanya satu kementerian, dua kementerian aja. Dan hal lain lagi ini soal subsidi tarif listrik nih. Jadi khusus untuk EV roda 2 dan model home charger yang berbasis sepeda motor, dan apalagi yang kemarin dicanangkan Presiden ya, soal rencana konversi sepeda motor listrik. Ini harus ada penegasan penunjuk teknisnya seperti apa, terus penyiapan SDM-nya untuk reskilling, upskilling, dan kemudahan terutama untuk sertifikasi. Ya. Dan jaminan dana turun ya, Bu Rini, kalau udah ada teman-teman yang mengkonversi, ini jangan turunnya kapan-kapan gitu, itu ada kepastian sehingga orang bisa menghitung skala bisnis mereka. Garis besarnya itu Mas, detailnya lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Pak Yanes. Bu Rini, mungkin singkat saja penutup diskusi kita tadi, wajah industri otomotif nasional atau trennya dalam waktu dekat, singkat saja. Iya, jadi Indonesia itu kan sebenarnya punya modal yang sangat baik ya untuk menjadi pemain besar kendaraan listrik roda 2 Pak, karena satu, kita punya pasar yang besar, ada lebih dari 139 juta gitu ya market, artinya memang kita kedua terbesar lah ya di dunia. Kemudian industrinya juga sudah siap. Kemudian kita punya kekuatan juga di sektor untuk hulunya Pak gitu. Jadi ini kita mohon ada konsistensi dan juga percepatan eksekusi supaya tidak berlama-lama dari arah kebijakan maupun roadmap-nya bisa kita eksekusi. Harapannya memang Indonesia akan menjadi pusat produksi kendaraan listrik roda 2 di kawasan Pak. Barrier yang tadi insya Allah bisa kita ini Pak ya, kita jalankan gitu ya Pak, supaya satu-satu tantangan itu bisa kita solusikan Pak. Saya rasa itu Pak dari kami. Baik. Dan kita harapkan begitu ya, seluruh pemangku kepentingan lagi-lagi bisa bersinergi untuk kemudian mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, dan kita harapkan dari AISMOLI bisa terus semangat begitu ya. Pak Yanes juga bisa menangkap suara-suara di lapangan begitu ya, untuk kemudian bisa disampaikan ke pelaku usaha ataupun pemerintah. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Yanes dan juga Brini sudah bergabung bersama kami dalam Market Review hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Fajar Wayong, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.